Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insinyur Joko Subagio MSI, NIDN 0129066703. Saya sebagai dosen tetap Yayasan Universitas Jabal Kafur pada program studi peternakan. Di sini saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu ilmu reproduksi peternak dan inseminasi buatan. Untuk membuat video pembelajaran PDD-UKTPT untuk syarat Serdos tahun 2024. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yang pertama adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang ilmu reproduksi ternak secara mandiri, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan bidang ilmu reproduksi ternak sesuai dengan standar kompetensi kerja. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar reproduksi berkaitan dengan fertilisasi, cleavage, implantasi, siklus reproduksi, siklus estrus, hormon-hormon reproduksi, tingkah laku reproduksi, maupun gangguan dan kegagalan reproduksi maupun fertilisasi. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan teknologi peternakan yang berorientasi pada peningkatan produksi, efisiensi, kualitas, dan keterlanjutan yang dilandasi oleh penguasaan ilmu reproduksi ternak. Yang ketiga, mahasiswa mampu melakukan penanganan jika mengetahui ada tanda-tanda ternak birahi yang dikaitkan dengan pelaksanaan inseminasi buatan maupun ternak yang menunjukkan kegagalan reproduksi. Demikian penyampaian dari saya. Selanjutnya video pembelajaran mata kuliah ilmu reproduksi ternak dan inseminasi buatan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ini untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai untuk pertemuan yang ke-15, sedikit kita terangkan mengenai repeat breeding. Jadi repeat breeding itu perkawinan kembali gara-gara inseminasi buatan kurang pas atau kurang mengenai masalah untuk perkawinan yang minggu kemarin. Nah, untuk sekarang pertemuan kita mulai dengan ilmu reproduksi ternak dan inseminasi buatan, itu pertemuan ke-15. Nah, IB atau inseminasi buatan itu apa? Yaitu kawin suntik, suatu cara atau teknik untuk memasukkan mani, sperma atau semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut inseminasi ganda. Inseminasi GAN itu adalah alatnya, ya, alat yang seperti kalau pada manusia itu adalah spet, ya, spetnya kecil. Tapi ini inseminasi GAN itu alatnya yang besar, panjang, kecil, itu inseminasi GAN. Nanti kita terangkan apa inseminasi GAN. Nah, jadi IB itu kawin buatan, jadi bukan kawin alami. Kalau yang biasa kawin alami, betina sama jantan ketemu pengen kawin. Nah, itu namanya kawin alami. Nah, untuk mengetahui lebih baik atau lebih bagus lagi untuk kawin buatan, itu disebut IB ini, yaitu dibantu oleh manusia. Jadi manusia itu nanti ada penjelasannya, mengambil
disintegrasikan, ambil semen dan sebagainya, nanti ada prosesnya. Itu IB. Jadi IB itu kawin yang dikawinkan ke betina, manusia yang kawinkan, bukan pejantannya. Nah, sejarah perkembangan IB itu sangat unik sebetulnya. Itu dimulai di daerah Indonesia Timur, ya. Timur Tengah, yaitu pada waktu abad ke-14. Singkatnya, kalau di IB ini singkatnya adalah dulu pangeran di Arab sana, dia mempunyai kuda. Nah, ada kuda pada waktu itu perang antar suku atau antar di sana di waktu itu abad ke-14. Nah, dia mengetahui ada kuda yang bagus baru kawin, ya, kuda bagus itu baru kawin. Ternyata dilihat oleh pangeran tersebut. Ya. Pangeran tersebut melihat bekas dari kuda yang baru kawin itu di vaginanya ada putih-putih, diambillah, dicuri. Nah, dicuri dengan kain kasa atau kain atau kapas, diambil, langsung dimasukkan oleh betina lainnya, ya, oleh betina si raja tersebut, ditempel aja di vaginanya. Nah, akhirnya setelah beberapa hari, nah, kudanya tersebut bunting atau hamil. Karena apa? Pada waktu itu dia memikirkan bagaimana cara untuk mempunyai kuda yang unggul. Ternyata kuda musuh ini unggul, tapi nggak mungkin mencuri. Jadi dicuri spermanya. Ya, pada waktu itu setelah kawin. Nah, setelah kawin ternyata masih ada nempel di vagina dari kuda betina musuh. Diambil, dikasih ke betina betina dari raja tersebut atau panglima tersebut, supaya kuda tersebut bisa bunting, bisa mempunyai kuda yang bagus seperti yang diinginkan. Nah, itu asal mulanya IB, inseminasi buatan, pada waktu abad ke-14. Sekarang abad berapa? 21. Abad berapa sekarang? 21. Abad 21. Abad berapa sekarang? 21. Berarti sudah kurang lebih berapa abad? Ini abad ke-14. 14 ke 26 sudah kurang lebih 7 abad. Kurang lebih 7 abad, ya. 7 abad, abad 19 ke 20 baru dipertemukan. Terus sekarang tujuan inseminasi buatan. Apa tujuan inseminasi buatan? Yaitu yang pertama, memperbaiki mutu genetik ternak. Ya. Yang kedua, tidak mengharuskan pecandu unggul untuk dibawa di tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya. Nanti kita jelaskan satu persatu. Terus yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bibit pejantan unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Yang keempat, yaitu meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan teratur. Nah, yang kelima, yaitu mencegah penyebaran penyakit kelamin. Nah, dari sekian ini, mungkin untuk pertanyaan pertama ada ditanya mengenai istilah-istilah tersebut itu apa, mengenai genetik dan sebagainya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak sudah menjelaskan inseminasi buatan. Dan saya pernyataan apa yang dimaksud pada poin 1 dan poin 2 dan 3, Pak. Oke, terima kasih. Pertanyaan bagus sekali. Jadi maksud dari yang ini, perbaiki mutu genetik ternak.
Jadi memperbaiki mutu genetik ternak itu seperti kayak gini. Kalau di Indonesia, khususnya di Aceh, itu kan sapinya sapi Aceh kecil-kecil, ya, sapi kecil. Bagaimana perbaiki sapi tersebut bisa besar? Salah satu contoh adalah dengan perkawinan dengan sapi Bali atau sapi Limosin. Akhirnya menghasilkan sapi dengan genetik yang unggul, yang besar-besar. Kalau di Aceh kemarin sempat sama Pak Jokowi diambil dari Aceh beratnya 1 ton. Nah, ini apa? Adalah hasil dari IB. Jadi dari IB di Aceh tersebut dikawinkan, dikembangkan genetik. Jadi genetik adalah turunan yang bagus. Nah, itu yang poin itu, perbaiki mutu genetik. Karena di Aceh mau ngomong sekitar kita aja ini kan kecil-kecil sapinya. Nah, itu bagaimana hasilnya bisa besar-besar adalah dengan cara kawin IB atau perbaiki genetik. Itu memperbaiki mutu genetik. Yang kedua, tidak mengharuskan pejantan unggul untuk dibawa ke tempat yang dibutuhkan sehingga mengurangi biaya. Maksudnya kayak gini, nah, nggak mungkin Limosin ya, sapinya sebesar itu 1 ton dibawa ke Aceh, biayanya berapa? Nah, ini maksudnya. Jadi yang diambil apa spermanya aja. Di sperma itu diambil, kalau di Indonesia ada 2, di Singosari dan di Lembang. Nah, di sanalah tempat pengambilan sperma tersebut. Dari pejantan unggul yang berbentuk setro. Setro itu adalah semen yang sudah dibekukan. Nah, semen yang sudah dibekukan ini nantinya apa? Bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Jadi bukan apa? Bukan pejantan unggulnya dibawa ke Aceh. Berapa biayanya? Ya, biaya untuk ngangkut sapi dari Jawa atau mungkin dari dari Medan, nggak mungkin petani. Jadi sekarang dengan adanya IB tersebut, dan dengan adanya IB tersebut mengharuskan pejantan tersebut bisa disebarkan di seluruh Indonesia ya, ini seluruh Indonesia. Terus yang ketiga, mengoptimalkan penggunaan bibit jawa unggul secara lebih luas dalam jangka waktu yang lebih lama. Hasil dari sperma pejantan yang unggul tersebut itu bisa sampai 1 tahun 2 tahun bisa dipakai. Pejantannya udah meninggal, tapi bisa dipakai untuk kawin. Nah, ini keunggulan dari bibi. Ini maksudnya kayak ini. Jadi mengoptimalkan penggunaan bibit jantan unggul secara lebih luas, disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Jadi pejantannya tersebut sudah mati, mungkin diambil tahun 2019. Nah, ternyata spermanya 2021 baru bisa digunakan karena dikirim mungkin ke Papua, mungkin ke Sulawesi dan sebagainya. Ini kekuatannya lebih kurang 1 tahun lebih. Jadi masih bisa disuntikkan atau IB ke tempat ke daerah-daerah yang membutuhkan pejantan unggul. Ya, itu akhirnya ya. Jadi dari 3 penjelasan tersebut 1, 2, 3 itu maksudnya seperti itu. Jelas ya Mas Bro ya? Nah. Oke, saya lanjutkan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan IB. Yang pertama adalah semen beku. Ya. Semen beku itu tadi sapi pejantan tersebut diambil spermanya. Ya, semen beku diambil spermanya itu kalau di Indonesia adalah di Lembang dan di Singosari dengan ketentuan tergantung produsennya yang mana. Terus yang kedua, minimal 40% dari 25 juta setro harus motil itu harus bergerak, harus bagus. Jadi 40% itu harus bagus. Jadi nanti itu diperiksa nih seperti ini. Jadi setelah sperma itu diambil, spermanya adalah memancing pejantan itu kawin alami ya, kawin alami, tapi tidak dimasukkan di dalam vagina, dipancing vagina buatan. Akhirnya sperma itu masuk,
di vagina buatan langsung diperiksa seperti ini. Ini namanya pemeriksaan semen. Itu kalau itu bergerak-gerak, kalau orang biologi bisa pernah belajar biologi itu ada sperma bagaimana melihat sperma itu banyak sekali perkembangan. Jumlahnya jutaan, minimal 25 juta per setro. Jadi setro itu seperti pulpen kecil, nanti ada gambarnya. Nah, itu isinya 25 juta sperma. Ya, jadi sapi tersebut kalau membuahi dari sapi betina itu wajib minimal ada seperti itu. Terus pastikan kualitas baik saat IB. Nah, pastikan kualitas baik secara IB itu maksudnya apa? Pada waktu IB itu caranya dengan baik. Terus N2 cair itu sangat riskan sekali. N2 cair itu nitrogen yang suhunya di bawah berapa? Yang pernah 25 ya, 25 sampai 35 derajat kurang lebih ya. Itu sangat dingin sekali, betul sekali ya. Terus jika kurang besar maka dia tidak bisa dipakai. Itu cara untuk semen beku. Nah, ini cara memasukkan di dalam nitrogen. Jadi dimasukkan di dalam nitrogen. Setelah itu kalau mau ambil ya diambil. Oke. Selanjutnya, nah, betina sektor. Apa betina sektor itu? Kalau secara umum betina sektor adalah yang pertama ini adalah nilai kondisi tubuh atau body condition score, sedang, gemuk, kurus. Artinya apa? Sapi tersebut sedang, itu tidak gemuk, tidak kurus, gemuk. Nah, kalau gemuk biasanya ini akan terhalang sel telurnya. Terus ovarium tidak berfungsi. Sama kan dengan manusia kalau kurus, subur enggak berpengaruh kalau untuk manusia ya. Jadi pada sapi itu sangat berpengaruh. Terus sehat, birahi normal, derajat birahinya bagus. Birahi itu satu keinginan untuk kawin. Terus jika sakit, birahi kurang jelas atau tidak terjadi, bisa karena terjadi saluran reproduksi. Itu kalau sakit. Penilaian semenator, jangan salah pakan setelah kemuning, jangan dijemur, terus jangan terjatuh atau kerja keras. Jadi dari sekian ini tadi ada yang bertanya? Ya, silakan. Tadi Bapak bilang ada faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan. Salah satunya adalah inseminator. Pertanyaan saya, apa inseminator itu dan faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan inseminasi buatan? Oke, ini inseminator. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan secara ini bahwa inseminator orang yang mengide atau buatan. Nah, ide seperti inilah. Ini inseminator. Jadi inseminator ini adalah keahliannya adalah untuk harus ada keterampilan. Terus akurasi pengenalan birahi, sanitasi alat, semen beku yang baik, kawin yang benar. Dari sekian ini, inseminator sendiri itu adalah orang yang memasukkan inseminasikan ke dalam sapi betina yang minta kawin. Nah, ini diinseminasikan. Nah, kalian dari inseminator itu harus bisa menguasai kapan bisa disuntik, ya kaliannya, kapan bisa birahinya, cara untuk apa, cara mengambil setro bagaimana, dan istilahnya keterampilannya harus bagus. Terus sanitasi alat itu artinya apa? Alat untuk suntik itu harus bersih, ya. Alat untuk suntik itu harus bersih. Terus handling semen beku artinya apa? Semen beku bagaimana cara untuk memberikan cara untuk penggunaannya. Setelah itu towing itu adalah yang
cara yang benar. Kawin itu adalah istilahnya dari semen tebu tersebut dicairkan dengan air hangat. Pertanyaan kedua tadi sudah ya. Oke. Dan yang ini, nah ketepatan tadi setelah ispirator, sekarang ketepatan waktu IB. Ini salah satu syarat faktor-faktor yang mengenai IB. Yang terakhir ketepatan waktu IB. Tahapan birahi. Awal birahi, akhir birahi. Ini maaf ya, ini pada sapi ya, kan manusia. Ya. Hampir sama sebetulnya. Manusia dengan sapi hampir sama, karena sama-sama mama. Iya. Ya. Kalau pada sapi awal birahi, nah ini B3 atau A3. Artinya apa? Bengkak, merah, mengkilat hangat. Itu di vaginanya. Di vagina itu dilihat di bawah ekor. Kalau sapi betina ya. Kalau dibuka waktu birahi itu seperti ini. Warnanya merah, bengkak. Dia gelisah. Oh, lari-lari kemana-mana. Cari pejantannya. Nah ini. Dia tidak mau makan. Tonhai teman lain cari pejantan. Nah, waktu awal birahi ini itu tidak bisa di-IB. Kenapa? Baru mulai ovulasi dia. Ya. Nah, setelah akhir birahi, jadi vulva itu keriput, hangat, merah, tenang, diam, dipegang. Nah, itulah saat waktu IB dimulai. Nah, terus IB dimulai dilakukan oleh 10 setelah gejala awal. Contohnya seperti ini. Kalau birahi, awal birahi itu pagi, mengeluarkan cairan, menetes-netes di vagina tersebut, jadi nggak bisa dikawinin. Jadi dia langsung lapor ke petugas seminator bahwa Sakisa dan mulai birahi Pak. Jam berapa tadi? Jam 6 pagi. Biasanya dia sore baru datang untuk meng-IB tersebut. Ya, langsung untuk meng-IB dia. IB itu dilakukan 10 jam setelah gejala awal birahi. Setelah gejala awal birahi seperti ini. Ya, birahi. Jadi antara jalan ini adalah 10 jam. Jam 6 sampai kurang lebih sore lagi ya, jam 4 ya. Oke. Ini untuk seminator yang perlu diperhatikan ya, laporan peternak, penelitian seminator, pelaksanaan IB, pencatatan, terus pengamatan birahi, PKB 2 bulan, terus buat kartu. Artinya apa? Laporan peternak tadi. Seminator itu harus mempunyai seperti ini tadi, yang pelaksanaannya. Penilaian seminator bagaimana layak dipegang, diberi catatan, terus pengamatan birahinya kurang lebih 1 hari 1 malam. PKB bahwa pemeriksa kepentingan. Nah, setelah disuntik, selang 2 bulan diperiksa kepenting dulu. Diperiksa oleh seminator bisa, ahli tenaga kesehatan bisa, kesehatan hewan. Itu ada kartunya. Nah, ini kartunya. Dikenal laporan peternak dari tanggal berapa, birahi dia menikah, dia IB lagi gagal. Ini catatan yang perlu dikasih ke peternak. Namanya recording IB atau kartu catatan. Pada pertanian yang lain ada juga seperti itu di agri maupun di agro. Nah, terus sekarang tekniknya. Tadi setelah IB itu apa, terus seminator itu apa, sekarang caranya bagaimana? Secara umum, pelaksanaan IB atau teknik inseminasi buatan, yang pertama adalah persiapan alat IB dan ternak sektor. Ternak sektor apa? Itu ternak yang mau dipakai untuk di IB, itu namanya aksektor. Maaf kalau pada manusia itu aksektor KB. Namanya KB ya, KB aksektor. Orang yang mau terima program KB, aksektor KB. Nanti kalau jadi ibu tahu, ya. Terus penilaian pelayakan ternak aksektor layaknya. Tadi yang saya katakan seperti yang di atas tadi,
Nah ini layak apa enggak di ini ya, gemuk, kurus atau sedang. Kalau sapinya kurus itu nggak layak, yang perlu dihidupkan ya. Seperti itu. Nah terus taweng semen beku ya, taweng semen beku itu semen yang udah beku, itu umurnya bisa sampai setahun 2 tahun itu bisa dibekukan lagi, itu namanya taweng. Jadi diambil dari nitrogen cair itu, diambil dimasukkan ke air hangat. Nah, setelah itu dia akan hidup. Itu spermanya mati suri itu ya. Di sperma jantan unggul itu mati suri, terus dihidupkan lagi dengan cara apa? Tawing ya, ditawing. Terus setelah ditawing disettingkan itu artinya apa? Mempersiapkan dari alat untuk suntik itu dan seterusnya. Setelah itu pelaksanaan IB itu siapkan ternak, ikat ternak, pastikan waktunya tepat, bersihkan vulva dengan kapas. Jadi vulvanya dibersihkan kapas. Bukan tahu ya vulva? Kalau vulva itu di luar, di bawah ekor itu vulva, kalau di dalam namanya vagina ya. Terus bersihkan vulva, terus dipalpasi rektal apa? Tangan kiri masuk ke rektum, atau kalau istilah orang sini apa? Apa? Kalau orang sini istilahnya apa? Rektum itu lubang untuk keluar feses itu apa? Ya udah. Lubang untuk keluar feses. Anus ya? Ya anus ya. Itu kalau orang ini bilangnya itu keluarkan dari situ. Pakai sarung tangan udah bersih. Terus masukkan tangan ini untuk mencari serviks. Pegang serviks secara lembut, terus masukkan lidahnya, lewatkan cincin-cincin serviks sampai cincin terakhir, semprotkan semen beku, didalami, tarik dan terus tatak nama dan kode berjalan. Mungkin ada ditanya tadi yang nomor 3, ya silakan. Dalam beberapa teknik inseminasi buatan ada beberapa istilah yang saya pahami. Ya. Teknik drawing, apa itu cincin serviks, kena sektor, dan apa itu ganti. Oke. Pertanyaan sangat bagus sekali. Jadi untuk teknik inseminasi buatan, jadi yang pertama ternak sektor tadi sudah saya jelaskan, yaitu ternak yang mau dikawinkan. Nah, itu namanya ternak sektor. Terus tawing tadi sudah saya sebutkan lagi adalah pencairan semen beku. Jadi tawing itu adalah pencairan dari semen beku. Tadi sudah saya katakan tadi ada ini sudah segan, nanti saya segan. Ini caranya untuk nanti ya. Jadi tadi tawing ada mencairkan dari semen beku. Terus ketika gan IB itu adalah alat untuk, nah inilah yang dinamakan gan atau alat untuk memasukkan ke dalam vagina. Nah, ini spermanya segini, strawnya itu kecil sekali seperti pulpen. Ini straw atau semen beku ya. Nah, itu yang semen beku. Nah, setelah itu apalagi tadi semen beku, straw, inseminasikan dan sektor ya. Ya, sampai tadi Polanar. Ya. Oke. Pertanyaannya sangat bagus. Kita lanjutkan mengenai tekniknya tadi. Tadi sudah tekniknya seperti apa? Nah ini, yaitu memasukkan straw pada gan. Jadi setelah itu dimasukkan megang strawnya seperti kayak gini, dimasukkan ke dalam sini ya. Awalnya dimasukkan sini, terus dimasukkan di ke bawah.
Setelah itu apa? Digunting. Digunting ya, digunting. Setelah digunting disisakan kurang lebih setengah senti. Untuk ini ya, setengah senti ini adalah untuk tempat keluarnya sperma. Itu untuk digunting untuk tempat keluarnya sperma. Nah, seperti itu baru di plastik set. Plastik set itu ada penutup dari ini. Ini harus ditutup supaya apa? Pada waktu disuntik dia tidak keluar tapi tetap di dalam plastik set tersebut. Nah, terus ini tadi pertanyaan tadi yang belum itu adalah cincin ya, cincin servik. Nah, caranya tadi ini dari rektum, ya. Nah, coba tolong diperhatikan. Ini adalah rektum dari sapi tersebut. Tangan kiri dispenator memegang ini. Nah, memegang, oh ini serviknya. Servik sudah ketemu atau uterus servik sudah ketemu, baru dimasukkanlah isvenasigan tersebut. Nah, isvenasigan itu ada cincin di sini 1, 2, 3, 4. Kalau pas cincin keempat baru kita suntikan, disemprotkan ya, disemprotkan jadi satu di sini. Kalau di cincin 2, 3 bisa, tapi tidak semanjur yang di keempat. Ya. Oke, jadi itu mengenai teknik inspirasi buatan maupun cara bagaimana untuk itu apa itu tekniknya, terus masalah lagi itu tadi faktor IB-nya, pengaruh IB-nya, terus faktor nomor IB maupun terus yang terakhir tujuan inseminasi buatan saudara. Ini semuanya adalah untuk nantinya kalau kita melaksanakan untuk IB bisa bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu kuliah kita, insya Allah kita bertemu kembali untuk lain waktu. Saya beri sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.